Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahrani Wafik Aziza. Saya merupakan mahasiswa PMM MBKM dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor induk mahasiswa 18010451128. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Immanuel Silitonga, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi model pembelajaran tentang model pembelajaran realistik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun pembahasan tentang model pembelajaran realistik yang pertama adalah pengertian model pembelajaran realistik menurut ahli. Di sini, Sujaji pada tahun 2001 halaman 2 mengemukakan bahwa pembelajaran realistik pada dasarnya adalah pemanfaatan realita dan juga lingkungan yang dipahami peserta didik untuk memperlancar proses pembelajaran secara lebih baik daripada masa yang lalu. Nah, di sini Sujaji lebih lanjut menjelaskan yang dimaksud dengan realita tersebut yaitu hal-hal yang nyata ataupun konkret yang dapat diamati atau dipahami peserta didik lewat membayangkan, menghayalkan, mengumpamakan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan adalah lingkungan tempat peserta didik berada baik pada lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat yang dapat dipahami peserta didik. Jadi, lingkungan ini disebut juga dengan kehidupan dalam sehari-hari. Pengertian model pembelajaran realistik selanjutnya adalah, jadi, model pembelajaran realistik adalah model pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antar konsep-konsep pembelajaran dengan pengalaman ataupun kehidupan sehari-hari. Nah, dalam model pembelajaran realistik, kehidupan sehari-hari dapat dijadikan sebagai sumber munculnya suatu konsep pembelajaran dan pengaplikasiannya dari konsep pembelajaran tersebut. Jadi, biasanya pengenalan konsep-konsep pembelajaran akan dilakukan dengan menghadapkan peserta didik ataupun siswa kepada masalah dari kehidupan mereka masing-masing. Nah, pengalaman juga segala hal yang mereka dengar yang dianggap sebagai sebuah kehidupan nyata yang dapat secara langsung melibatkan dirinya dalam pembelajaran yang bermakna. Pembahasan selanjutnya mengenai prinsip dari model pembelajaran realistik. Di sini, Vermeer dalam bukunya pada tahun 1994 di halaman 91 membagi prinsip model pembelajaran ke dalam 3 bagian. Prinsip yang pertama adalah petunjuk menemukan kembali. Maksudnya adalah, melalui topik-topik yang disajikan, siswa harus diberi kesempatan untuk mengalami proses yang sama sebagaimana konsep-konsep pembelajaran itu ditemukan. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan masalah kontekstual yang mempunyai berbagai kemungkinan solusi, sehingga proses belajar dapat diatur sedemikian rupa. Juga, siswa akan menemukan sendiri konsep atau hasil dari pembelajaran tersebut. Prinsip model pembelajaran realistik yang kedua adalah fenomena yang bersifat mendidik. Maksudnya adalah, topik-topik pembelajaran akan disajikan kepada siswa dengan mempertimbangkan 2 aspek, yaitu kecocokan aplikasi masalah kontekstual dalam pembelajaran dan juga kontribusinya dalam proses penemuan kembali bentuk dan mode pembelajaran. Selanjutnya, prinsip model pembelajaran realistik yang terakhir adalah mengembangkan model sendiri. Maksud pada prinsip yang ketiga ini adalah, dalam menyelesaikan masalah kontekstual, siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan model mereka sendiri, sehingga dimungkinkan muncul berbagai model buatan siswa. Nah, model-model tersebut diharapkan akan berubah dan juga mengarah pada bentuk yang lebih baik. Selanjutnya mengenai ciri-ciri dari model pembelajaran realistik. Di sini, Nur pada tahun 2000 di halaman 8
membagi ciri-ciri model pembelajaran realistik ke dalam 5 bagian. Yang pertama adalah pembelajaran dirancang berawal dari pemecahan masalah yang ada di sekitar siswa yang berbasis pada pengalaman yang dimiliki siswa, sehingga mereka akan tertarik secara pribadi terhadap aktivitas pembelajaran di kelas. Yang kedua, urutan pembelajaran harus menghadirkan suatu aktivitas ataupun eksplorasi, yaitu siswa harus menciptakan dan juga mengelaborasi pembelajaran dengan tidak formal seperti menggambar atau hal-hal lainnya. Yang ketiga, memberikan penekanan terhadap pemahaman konsep dan juga pemecahan masalah pembelajaran. Yang keempat, siswa melakukan proses pembelajaran dengan pemahaman secara aktif untuk membangun pengetahuan dari sebuah pengalaman dari pengetahuan awal yang sudah dipelajari. Dan yang kelima, terdapat interaksi yang kuat antara siswa satu sama lain dalam proses pembelajaran. Selanjutnya mengenai langkah-langkah dari model pembelajaran realistik. Adapun langkah yang pertama adalah memahami masalah kontekstual. Pada langkah pertama ini, guru akan memberikan masalah ataupun soal kontekstual dan siswa diminta untuk memahami masalah tersebut. Jadi, guru akan menjelaskan soal ataupun masalah dengan memberikan petunjuk atau saran seperlunya atau terbatas terhadap bagian-bagian tertentu yang sudah dipahami siswa. Langkah yang kedua adalah menyelesaikan masalah kontekstual. Pada langkah yang kedua ini, siswa secara individual akan disuruh untuk menyelesaikan masalah kontekstual pada buku siswa ataupun LKS dengan caranya mereka sendiri-sendiri. Nah, pada cara pemecahan dan juga jawaban yang diutamakan adalah bagaimana siswa tersebut memecahkan dan juga menjawab masalah dengan jawaban yang berbeda-beda. Pada langkah ini, guru harus memotivasi siswa untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk mengarahkan siswa memperoleh penyelesaian soal tersebut. Misalnya, bagaimana kamu tahu itu, bagaimana caranya, mengapa kamu berpikir seperti itu, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang akan menuntun siswa pada jawaban yang diperlukan. Sehingga, pada tahap ini, siswa akan dibimbing untuk menemukan kembali tentang ide ataupun gagasan juga konsep tentang definisi dari pembelajaran. Langkah yang ketiga adalah membandingkan dan juga mendiskusikan jawaban. Di sini, siswa akan diminta untuk membandingkan dan juga mendiskusikan jawaban mereka dalam kelompok kecil. Setelah itu, hasil dari diskusi akan dibandingkan dan didiskusikan kembali yang dipimpin oleh guru. Sehingga pada tahap ini, siswa dapat menggunakannya untuk melatih keberanian mengemukakan pendapat, meskipun perbedaan pendapat dengan teman ataupun gurunya. Adapun langkah pembelajaran realistik yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok dan juga diskusi kelas yang telah dilakukan, guru akan mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan tentang konsep, definisi, prinsip, ataupun prosedur pembelajaran yang terkait dengan masalah kontekstual yang baru diselesaikan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.